barat, sholat sunnah wusta, atau sholat sunnatal ghadah. Niatnya boleh semua itu. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih utama dibanding dunia dan isinya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, kata Rasulullah SAW, la yuhafizu ala rak'atayil fajri illa awwabun. Tidak menjaga sholat sunnah fajar kecuali para ahli taubat. Kalau yang masih meremehkan, masih biasa meninggalkan, berarti bukan awwab. Orang-orang yang dicintai Allah, orang-orangnya ahli taubat. Kalau yang sudah rutin istiqomah melakukan qobliyah subuh, kata Nabi adalah awwab, orang yang ahli taubat yang dicintai oleh Allah. Apa yang dimaksud 2 rakaat sholat subuh ini lebih utama dibanding dunia dan isinya? Kata sebagian ulama, ketika manusia itu bangun dari tidurnya, banyak mereka ini yang bercepat-cepat, berlomba-lomba cari dunia, cari pekerjaan, cari uang. Itu yang mereka lakukan. Belum sholat subuh sudah di pasar misalnya, sudah perjalanan ke tempat dunianya, kerjanya, uangnya. Maka Nabi memberitahu orang-orang tersebut bahwa ada yang lebih utama dibanding dunia dan isinya, dan dibanding apa yang akan mereka hasilkan dari berpagi-pagian, dari bersemangatnya cari harta dunia dari pagi hari, dari bangun tidur itu. Maka jangan sampai ditinggalkan karena urusan dunia, urusan cari harta, cari uang, cari pekerjaan, pasar, toko, kantor dan sebagainya. Itu jangan karena itu lalu meninggalkan sholat sunnah qobliyatas subuh. Itu kata para ulama, maknanya rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Wa yusanu lan den sunataken apa tahfifuhuma, ngentengaken rakaatal fajr. Disunahkan sebagaimana hadis riwayat Ibnu Sunni dari Walid bin Abi Malih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini khafifataini. Sholat sunnah qobliyah subuh itu ringkas, tidak panjang-panjang. Dan setelah itu didengarkan ketika selesai sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, Nabi itu duduk berdoa 3 kali doanya. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar. 3 kali doanya itu. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi, a'udzubika minan nar. Ini sunnahnya doa setelah qobliyatas subuh. Ada riwayat Allahumma rabba Jibril wa Israfil baru wa Mikail, ada yang Allahumma rabba Jibril wa Mikail baru wa Israfil. Yang keempat disebut 3 malaikat terus wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar. Wa qiraatul kafirun lan maca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama. Wal ikhlasi lan maca surat Al-Ikhlas fihi ma ing dalem
rakaatal fajri. Rakaat kedua membaca kulhu. Li khabari Muslimin krana hadis riwayat Imam Muslim wa ghairan Muslim. Riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Na'am as-suratan huma taqra'an qabla al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Wa waradalan kuwarid aidun halimaneh fihi ma dalam rakaataini min al-fajr apa alam nashrah laka sadrak wa alam tara kaifa. Jadi ada riwayat bacanya rakaat pertama alam nashrah laka sadrak, rakaat kedua alam tara kaifa. Ada riwayat yang lain juga satu ayat dibaca surat Al-Baqarah pada rakaat pertama. Ayatnya qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna bir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu satu ayat dalam surat Al-Baqarah. Dan rakaat kedua membaca satu ayat dalam surat Ali Imran. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna arbaban min dunillahi fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Semuanya ada riwayatnya ini, satu ayat. Wa anta wa malan yentong langgengaken sapa wong ala qiraati ma atase maca alam nasrah wa alam taro fihi ma dalam rakaatain wa anaman lan sak temene wong sapane wong dawama iku langgengaken man ala qiraati ma atase maca alam taro wa alam nasrah wa alam taro fihimain dalam rokaatain zalat mongko bakal ilang anu saking man opo ilatul bawasiri penyakit piro-piro bol, penyakit apa itu ambeien bol itu dubur. Faedahnya itu kalau baca ini. Dalam riwayat lain dikatakan innaman dawama alima fihi ma la yara syarran dalikal yaumi aslan. Orang yang mengistiqomahkan baca alam nasrah antara dalam sholat sunnah qobliyah subuh tidak akan melihat di hari itu keburukan sama sekali, tidak ada keburukan di hari itu. Dikatakan lagi wa man shallahuma bi alam wa alam lam yusibhu fi dalikal yaumi alam. Siapa membaca alam wa alam dalam qobliyah subuh, alam nasr wa alam taro, maka di hari itu dia tidak akan mendapatkan alam. Alam itu maknanya alamun adalah mara bahaya, alamun maknanya penyakit atau apapun yang merugikan, namanya alamun. Berkata Imam Ghazali dalam kitabnya Wasailul Hajat, banyak sudah riwayat kepada kami dari orang-orang soleh yang punya hati-hati yang jernih, kata Imam Ghazali ini. Barang saya membaca ini di sholat sunnah qobliyah subuh, sholat fajar, al-nasr al-taro, maka qasurat anhu yadukuli aduin, akan menjadi lumpuh, pendek tangan semua musuh-musuhnya, tidak bisa melakukan kejahatan kepadanya musuhnya ini. Walam yaj'al lahum alaihi sabila, Allah tidak akan memberikan jalan untuk mencelakai musuh-musuhnya, nggak akan bisa mencelakai. Ini kata Imam Ghazali itu. Wa hadza sahih mujarrab bila syak. Ini kata Imam Ghazali sudah banyak yang menguji, mencoba dan nyata. Fa yusanu mengko den sunataken apa al jam'u ngumpulaken fi ma dalam rakaatal
fajri atau subuh, bainahuna ing dalam antarane suwarul arba. Jadi ada riwayat bacanya al kafirun sama ikhlas, ada riwayat bacanya alam taro dalam alam nasroh dalam taro, ada riwayat mengatakan membaca surat ayat tadi itu, surat ayat Al-Baqarah satu ayat, ayat Al-Imran satu ayat. Kalau dikumpulkan berarti dibaca semua. Rakaat pertama membaca surat Alam Nasroh dan Al-Kafirun ditambah satu ayat surat Baqarah. Rakaat kedua membaca Alam Taro Kaifa dan surat Al-Ikhlas ditambah satu ayat dalam surat Ali Imran. Itu maknanya jamu begitu, dibaca semua. Lihat tahak koko supaya jadi nyoto opal iti anu nekani bil waridi kelawan kang warid. Ini pendapat pertama. Sebagian ba'dul muhaqqiqin itu berpendapat beda, karena salat sunnah fajar itu tadi at-takhfif, seperti tadi disampaikan Nabi itu kalau salat sunnah qobliyah subuh tidak panjang-panjang. Nanti kalau baca semua jadi panjang, kata sebagian yang berbeda dengan pendapat ini. Tapi yang diambil oleh Imam Zainuddin Al-Malibari yang ngarang Fathul Mu'in ini mengikuti Imam Nawawi, dibaca semua. Dan krono ngalap mimma saking pendapat qala hukang jika Imam Sofa'an Nawawi Imam Nawawi fi inni dalam tu nafsi zulman katsiran kabira ing dalem donga ini dalam tunasi zulman katsiran kabira. Jadi ada riwayat dari Abu Bakar, beliau diajari Nabi berdoa dalam sholat. Nah, itu doanya wahumma ini dalam tunasi zulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dalam riwayat lain ini dalam tunasi zulman kabira, bukan katsira tapi kabira. Terusnya sama, ini dalam donasi zulman kabira ya furuzunu ba'ila anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dibaca kapan? Saat sholat, boleh saat sujud, boleh setelah tasyahud akhir. Itu riwayat dari Abu Bakar Siddiq, diajari Nabi doa itu. Terus kata Imam Nawawi, karena ada dua riwayat, ada yang katsiro, ada yang kabiro, ya sudah dikumpulkan al-jam'u, dibaca semua. Ini dalam donasi zulman katsiran kabira, dibaca dua-duanya, kata Imam Nawawi begitu. Ya sama dengan ini tadi, dibaca semua saja, karena mengikuti Imam Nawawi lebih utama dibaca semua. Ya dibaca Alam Nasroh, ya dibaca Al-Kafirun, ya dibaca satu ayat Baqarah, ya dibaca surat Alam Taro Kaifa, dibaca surat Al-Ikhlas, dibaca satu ayat dalam Al-Imran, dibaca semua karena mengikuti kiasnya Imam Nawawi dalam masalah doanya Abu Bakar itu dari Nabi. Walam yakun lan ora ana bidalikan mengkono al-jamu iku mutawwalan den dawaake lahuma kedua rakaat al-fajr tatwilan kelawan dawakan yahruju kang metu apa tatwil an hadis sunnati saking pelanggarane sunnah. Ini kata Imam Zain Al-Maribari ini membantah pendapat yang mengatakan membuat panjang. Kalau dibaca semua nggak akan memperpanjang karena ayatnya pendek-pendek, dan andaikan memperpanjang pun tidak akan keluar dari sunnahnya Nabi. Kata beliau yang mengikuti pendapat sunnah dikumpulkan dibaca semua. Wal ittiba'i lan anut Kanjeng Nabi, tidak akan keluar dari jalur sunnah dan ittiba,
kama kaya pendapat kala kang dinulhu ing mas sapa syekhuna guru kita Topan Ibnu Hajar Al-Haytami wa Ziyad dan Ibnu Ziyad, dua guru dari Zainuddin Al-Maribad ini, Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ibnu Ziyad, dua-duanya berpendapat seperti itu. Wayun dapulan den sunataken apa al-ittija'u, turun miring, disunahkan setelah qobliyah subuh itu tidur miring, posisi seperti orang mati, mayit, menghadap ke barat dengan posisi miring menghadap kiblat, menghadap ke utara sunahnya. Mayundabu al-ittija'u. Wallahu alam. Surat Al-Maidah 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina la tattakhidu, aja ngalap sira kabeh al yahuda ing wong-wong Yahudi wan Nasara wong-wong Nasrani aulia ing pira-pira pemimpin, pira-pira kekasih. Ini dulu ayat ini termasuk pernah rame, pernah viral dulu ini ayat Al-Maidah 51 itu pernah dihina oleh Ahok dulu itu di orang kafir di Jakarta. Akhirnya ayat ini rame karena mengatakan jangan mau ditipu oleh Al-Maidah 51. Nah, akhirnya dilaporkan di penjara karena menghina Al-Quran. Nah, ini banyak orang-orang, jangankan di zaman Nabi yang turun untuk orang-orang munafik, zaman sekarang lebih banyak orang-orang yang katanya Islam ini membela orang kafir. Ini tanda munafik. Kalau ada orang Islam kok membela orang kafir, itu tanda munafik, meskipun ngakunya ulama, ngakunya ahli tafsir, ngakunya kiai misalnya. Ini mereka ini banyak yang menafsirkan makna aula itu bukan pemimpin, tapi adalah teman dekat. Jadi kalau pemimpin boleh katanya, karena yang larangannya Al-Quran itu jangan kalian orang-orang beriman mengambil orang Yahudi dan Nasrani aulia sebagai teman dekat. Nah, ini salah paham. Jadi teman dekat saja tidak boleh, apalagi pemimpin. Harusnya memahaminya begitu, karena pemimpin ini lebih berat maslahatnya, kebijakannya lebih berat dibanding teman dekat. Kalau cuma teman dekat, setelah selesai
nggak ada masalah cari teman yang lain. Kalau pemimpin nggak bisa, selama dia memimpin kita nggak bisa lepas dari kebijakannya. Sama seperti ayat Allah melarang, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Wahai orang-orang mukmin, jangan kalian ini menghardik kedua orang tua. Tidak boleh durhaka, menghardik. Al-Quran mengatakan wala taqul lahuma uffin, jangan mengatakan uff. Uff itu kan ucapan yang ringan. Uff, hush, misalnya begitu, sama orang tua kok ngomong begitu. Itu dilarang Al-Quran. Apa kalau ngomong uff dilarang, terus kalau memukuli boleh? Nah ini orang bodoh. Kalau mengatakan uff saja nggak boleh, apalagi memukuli, apalagi kok membentak-bentak, mencaci maki. Begitu harusnya memahami. Nah, Al-Quran mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Oh, kalau mendekati itu tidak boleh, berarti kalau zina boleh. Nah ini bodoh, orang bodoh begitu. Kalau mendekati saja nggak boleh, apalagi berzina. Maksudnya Al-Quran itu begitu, sigot. Di situ itu ada kalam yang baligh, yang mendalam. Balaghah Al-Quran itu di situ. Nah, kalau melarang menjadi teman dekat, apalagi mengangkat menjadi pemimpin, menjadi penolong. Karena makna waliyun jamak aulia itu banyak maknanya. Ini harusnya cara memahami ayat itu begitu. Itu cara para ulama. Tapi kalau orang yang bacanya terjemahan, bacanya tekstual, akhirnya salah memahami maksud. Tuwalunahum kang asih-asihan sira kabeh ing al yahud wan nasara wa tawadunahum lan ya seneng-senengan mencintai sira kabeh ing yahud wan nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ini adalah orang kafir yang paling dekat dengan Islam, karena mereka punya kitab, punya Taurat, punya Injil, meskipun sudah dirubah-rubah. Itu saja dilarang kita ini melakukan muwalah, al-wala, muwalah, asih-asihan, saling berkontribusi dalam masalah ibadah misalnya. Itu juga bisa kufur. Kalau cuma dalam muamalah biasa boleh. Terus kalau orang-orang Yahudi Nasrani saja nggak boleh, apalagi orang kafir yang lebih parah, penyembah patung, penyembah api, orang Majusi, Hindu, Buddha, Garmo Gandul, agama Jawa ini, Sunda Wiwitan, macam-macam yang musyrik itu. Yahudi Nasrani saja nggak boleh, apalagi tambah orang musyrik. Mubalaghahnya begitu. Tidak boleh kalau dalam urusan agama ibadah kita ini mualah. Bisa dosa besar, bisa sampai kufur. Misalnya ikut ke gereja, ikut nyembah Yesus, kafir. Ini mualah yang keterlaluan, yang sudah. Tapi kalau sebatas menjenguk yang sakit, membantu yang kesusahan, itu boleh, dan Nabi melakukan. Misalnya Nabi menjenguk orang kafir yang sakit. Atau muamalah seperti jual beli boleh. Nabi pernah menggadaikan, bahkan Nabi meninggal beliau masih menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Itu mualah, muamalah, bukan mualah, muamalah. Sebatas transaksi duniawi atau pekerjaan lah. Tapi kalau sudah akidah boleh, bahkan tidak boleh kalau sudah akidah, apalagi yang berbau ibadah. Kalau madhab Syafi'i itu keras, misalnya memberi ucapan selamat hari raya orang kafir, itu dalam fikih-fikih Syafi'i ditakzir orang yang seperti itu. Dalam kitab Muhnil Muhtaj, dalam kitab Hasyiah Syarwani, dalam kitab
Asnal Matolib, dalam fatwa Al-Fiqhiyah Imam Ibn Hajar Al-Kubro, banyak meriwayatkan dalam Hasyiah Al-Bujairumi Al-Khatib misalnya. Tidak boleh orang memberi ucapan selamat Waisak, selamat Natal, selamat Nyepi, ditakzir itu kalau hukum Islam itu kalau fikih Syafi'i, atau mencocoki hari raya mereka. Kenapa kamu libur kerja? Ya karena ini hari Natal. Ini pun nggak boleh. Tapi kalau kebetulan, saya kebetulan memang tutup tokonya karena ini kebetulan Natal, itu nggak apa-apa kalau kebetulan. Tapi kalau sengaja dalam rangka menghormati Natal saya tutup toko, itu haram. Juga dikatakan waman qala li dzimmin ya haj, dia memanggil orang kafir Pak Haji, itu haram itu. Waman hanna'u bi'idhi, dari tahniah itu. Atau memberi salam, selamat, salam sejahtera, apa orang kafir itu. Swastu apa jenenge? Namo budaya pokoknya itu bukan salam orang Islam. Tidak usah lah begitu. Dulu kakek-kakek kita nggak ada seperti itu. Sekarang sudah membudaya, tidak usah ikut-ikutan. Kalau cuma selamat siang, selamat pagi, tidak apa-apa. Tapi kalau dengan bahasa mereka, misalnya kalau orang Yahudi ngomong salom, salom, nah itu haram, itu nggak boleh. Itu karena sudah berbau ibadah. Kalau sampai ridho dengan ibadah mereka, sampai kafir itu. Alhamdulillah. Ba'dum dari sebagiannya alladzina iku awliya'u ba'din, kekasih sebagian kekasih sebagian kang meneh. Mereka itu kalau sama-sama kafir itu satu agama. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, orang Buddha, Hindu, agama apapun itu millatun wahidah, namanya kafir. Satu agama sudah, saling membantu. Kadang mereka ini beda agama, tapi kalau menghadapi orang Islam bersatu mereka ini, memusuhi bareng-bareng, memusuhi orang Islam. Kenapa seperti itu? Ini Al-Quran yang mengatakan littihadihim, krono tunggal ijene aladina fil kufri, dalam kekufuran, karena mereka sama-sama mengkufuri Allah. Wa may yatawalla wa man taisapane wong yatawallahum kang wasaaken sapa man ing aladina minkum saking sira kabeh fa inna maka samanikum minhum saking aladina ai min jumlatim saking aladina. Barang siapa yang berasih-asihan, bersekongkol, bersekutu dengan mereka, maka mereka adalah golongan sama dengan orang kafir. Ini ancaman berat ini. Apa maksudnya? Bisa sama dalam hal kezalimannya. Nanti kan innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Inna wa sanawa iku la yahdi ora awe hidayah sapa Allah al-qaum al-dunya kang padha zalim-zalim kabeh. Bimuatim kelawan asi-asi aladina al-kufar yang wong kafir. Zalim itu ada yang hanya sekedar fasik dosa, ada zalim itu sampai kufur. Jadi kalau mereka ini ridho dengan kekufuran, bahkan ikut nyembah ke gereja, ikut nyembah Yesus misalnya, ke sinagog ikut nyembah Yahweh misalnya, itu hanya orang Yahudi, itu sudah ulaika apa ma'am fa'innahum minhum, sama sudah agamanya murtad naudzubillah. Makanya kadang Al-Quran mensifati dolim itu dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan wal kafiruna humud dzalimun. Orang kafir itu dolim-dolim. Nah itu dolim maknanya kafir. Ada yang ringan, hanya sekedar selamat, ucapan itu ya hanya dosa, tidak sampai kafir. Tapi haram mengucapkan salam dengan caranya orang kafir misalnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yu'aduna man hadallaha wa rasulah. Dalam ayat lain itu tidak akan ditemukan orang beriman pada hari akhir kok saling asih-asihan dengan orang-orang yang memusuhi Allah
memusuhi Rasulullah. Inna Allaha la yahdil qawmad dhalimin. Fatara alladzina fi qulubihim marad. Wallahu a'lam.